Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih semangat untuk belajar kan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Kita akan belajar mengenai materi mengenal lingkungan hidup. Cuman sebelum itu seperti biasa, Ustadz ingin kita duduk rapi terlebih dahulu untuk persiapan berdoa. Duduk rapi, duduk dengan bersila, tangan dilipat, ditaruh di atas paha. Oke, udah siap? Udah rapi duduknya? Udah duduk bersila? Udah siap untuk berdoa? Alhamdulillah. Oke. Kalau gitu, yuk kita mulai berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa dan semoga dengan doa tadi Allah memberkahi kita, Allah mempermudah kita untuk belajar, untuk memahami materi belajar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi utama kita, Ustadz ingin kita bersama-sama mereview kembali atau mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Materi apa kemarin? Yaitu materi tentang permukaan bumi. Permukaan bumi itu ada atau dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang namanya apa kemarin? Ya, ada yang namanya daratan dan juga perairan. Ada yang masih ingat nggak? Daratan itu artinya apa? Atau yang dimaksud dengan daratan itu apa? Yaps, daratan adalah permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air. Contohnya apa kemarin? Ada pantai, ada gunung, ada dataran, dan juga ada pegunungan. Jadi ada 4 ya contohnya daratan. Pertama ada pantai, gunung, dataran, dan juga pegunungan. Ada yang masih ingat nggak perbedaan antara gunung dan juga pegunungan? Ada yang masih ingat? Yes, betul. Jadi gunung itu adalah sebuah bukit yang besar dan juga tinggi dan dia hanya satu. Itu adalah gunung. Sedangkan pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang dia itu berjajar menjadi satu, berkumpul sehingga menjadilah yang namanya pegunungan. Yuk, kita lanjut ke perairan. Yang dimaksud dengan perairan adalah setiap permukaan bumi yang tergenang atau yang terdapat air yang banyak di dalamnya. Semisal apa kemarin? Kayak sungai, laut, danau, dan juga rawa. Jadi sungai, laut, danau, dan juga rawa, dia adalah sebuah tempat yang terdapat banyak air di dalamnya. Makanya mereka dinamakan perairan, bukan daratan. Dan pada hari ini kita akan belajar
mengenal lingkungan hidup. Kita akan belajar mengenal lingkungan hidup yang sehat dan juga yang tidak sehat. Dan di sini nanti Ustadz akan, atau kita punya teman namanya Umair, dia akan menceritakan perbedaan lingkungan hidupnya atau lingkungan hidup dia sebelum dia pindah dari Riau ke kota yang barunya. Cerita ini bisa kalian buka di buku tematik kalian halaman 59. Bagaimana ceritanya? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Umair. Di sekitar lingkunganku banyak didirikan pabrik dan perusahaan. Berbeda dengan lingkungan kami ketika tinggal di Riau. Di sana masih banyak hutan belantara, udaranya bersih dan juga segar. Pabrik dan perusahaan di Riau jumlahnya tidak sebanyak di sini. Udara di sekitarku tercemar limbah asap dari pabrik-pabrik dan asap kendaraan. Kadang juga tercium bau sampah yang menyengat. Banyak truk yang lalu lalang mengambil sampah yang menumpuk di mana-mana. Nah, dari cerita Umar tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tempat tinggal manusia itu ada yang sehat dan juga ada yang tidak sehat. Yang pertama, ciri-ciri lingkungan yang sehat adalah pertama yaitu bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Artinya, orang yang tinggal di lingkungan yang sehat, mereka tidak suka buang sampah sembarangan. Mereka selalu membuang sampah tepat pada tempat sampah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, udaranya bersih dan juga segar. Artinya dia jauh dari pabrik, jauh dari tempat keluarnya polusi udara. Yang ketiga, banyak tumbuhan hijau yang subur. Artinya orang yang tinggal di tempat tinggal yang sehat atau di lingkungan yang sehat, mereka suka menanam tanaman. Mereka suka menanam pohon, bunga, ataupun juga rumput taman. Yang terakhir, dari ciri-ciri lingkungan yang sehat adalah saluran airnya lancar dan tidak tersumbat. Karena apa? Karena tadi yang pertama tadi, karena tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan, sehingga saluran air mereka lancar dan juga tidak tersumbat. Nah, sedangkan ciri-ciri dari tempat lingkungan yang tidak sehat adalah ada 4 juga nanti di sini. Yang pertama, banyak sampah yang berserakan. Artinya, orang yang tidak sehat, orang yang tinggal di tempat lingkungan yang tidak sehat, mereka suka sekali buang sampah sembarangan. Mereka tidak suka membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, udaranya kotor dan mengandung asap dan juga debu. Artinya, tempat tinggal mereka itu dekat dengan pabrik, dekat dengan tempat dikeluarkannya polusi udara. Dengan yang ketiga, suasananya gersang, sepi dari tumbuhan. Karena apa? Karena mereka tidak suka menanam tumbuhan, karena mereka tidak suka menanam pohon, misal kayak pohon jambu, mangga, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, saluran air mereka tidak lancar, sehingga air mengenang di mana-mana. Hal ini disebabkan karena orang yang tinggal di lingkungan ini, mereka suka sekali membuang sampah sembarangan. Mereka tidak suka membuang sampah tepat pada tempatnya. Itu tadi adalah materi kita pada pagi hari ini. Jadi, tempat tinggal manusia, tempat lingkungan hidup manusia itu ada 2 macam. Yang pertama, ada lingkungan hidup yang sehat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Yang kedua, udaranya bersih dan juga segar. Yang ketiga, banyak tumbuhan hijau yang tumbuh subur. Yang keempat,
saluran airnya lancar dan tidak tersumbat. Dan yang kedua adalah ada manusia yang tinggal di lingkungan yang kurang sehat atau tidak sehat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, udaranya kotor, mengandung asap dan juga debu. 3, suasananya gersang, sepi dari tumbuhan. Yang keempat, saluran airnya tidak lancar sehingga air mengenang di mana-mana. Itu tadi adalah macam-macam lingkungan yang sehat dan juga yang tidak sehat. Nah, sebelum kita berpisah, Ustadz ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berkenaan tentang fadilah atau keutamaan menjaga kebersihan. Kalian tahu nggak kalau Allah itu indah dan juga menyukai keindahan? Suatu ketika Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya, Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah itu indah dan juga menyukai keindahan. Maka dari itu, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah, ingin disukai oleh Allah, maka kita sebagai orang muslim harus menjaga kebersihan, menjaga keindahan diri kita sendiri dan juga lingkungan tempat kita hidup, lingkungan tempat kita tinggal. Misal, kalau rumah kalian kotor, ya disapu, dibersihkan. Kalau kamar kalian kurang rapi, ya dirapikan agar terlihat rapi. Mungkin sekian dari Ustadz. Cuman sebelum kita berpisah, seperti biasa Ustadz ingin kita berdoa terlebih dahulu. Ustadz minta tolong duduknya dirapikan, duduk bersila, tangan dilipat, ditaruh di atas paha untuk kita persiapan berdoa. Udah siap? Udah rapi duduknya? Oke. Kita bersama-sama atau kita berdoa bersama-sama. Doa sesudah belajar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal azazi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Khiron, tetap semangat belajarnya, jangan lupa murojaahnya, jangan lupa dibaca uminya. Sekian dari Ustadz. Khiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.